Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dan penegakan hak bangsa. Kita sampai di subbab pendudukan Jepang. Pada materi ini kita akan membahas tentang kedatangan Jepang di Indonesia, respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang, dan pembentukan organisasi pada masa pendudukan Jepang. Kita mulai dari kedatangan Jepang di Indonesia. Pada 19 Januari 1942, Jepang menyerang Tarakan di Kalimantan. Kemudian dilanjutkan pada bulan Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Pendudukan Palembang oleh Jepang itu dianggap strategis karena letaknya berada di antara Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Kemudian di Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian Indramayu, Kragan, dan Surabaya. Setelah itu, pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang menyerang Batavia. Menghadapi gempuran Jepang, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Stekenburg Stauer, dan Jenderal Hein ter Poorten itu tidak berdaya menghadapi serbuan kilat Jepang. Sehingga akhirnya memutuskan pada tanggal 8 Maret menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang. Tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyiarkan penyerahan dirinya melalui siaran radio, sehingga sejak tanggal 9 Maret secara resmi Jepang sudah berkuasa di Nusantara. Adapun tujuan Jepang datang ke Indonesia untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi yang bisa dipakai untuk mendukung industri dan kampanye Perang Jepang, yaitu Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Nah, dalam kampanye perang tersebut, Jawa dirancang sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara, kemudian Sumatera sebagai sumber minyak utama, dan Indonesia Timur itu memiliki arti penting karena secara ekonomi memiliki komoditas yang bernilai jual yang sangat tinggi. Nah, bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Nah, ternyata kedatangan Jepang di Indonesia itu disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena rakyat Indonesia menganggap Jepang itu membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu pemerintah Hindia Belanda. Jadi membebaskan dari penjajahan Belanda. Nah, kemudian Jepang waktu itu berusaha menampilkan kebencian terhadap bangsa kulit putih ya, dengan cara menyiksa tawanan Belanda di depan umum, sehingga semakin menarik simpati rakyat Indonesia bahwa Jepang memang ingin membebaskan Indonesia dari Belanda. Nah, kemudian untuk tawanan-tawanan politik pribumi, itu banyak sekali tawanan politik pribumi yang ditawan ketika pas masa pendudukan Belanda itu dibebaskan oleh Jepang. Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya itu tokoh-tokoh yang dibebaskan oleh Jepang. Kemudian di awal bujuk rayu Jepang itu berhasil mengelabui rakyat pribumi. Rakyat pribumi itu makin percaya terhadap Jepang karena adanya ramalan Jayabaya. Jayabaya ini adalah raja dari kerajaan Kediri. Nah, dalam ramalannya, Jayabaya pernah menulis akan datang bangsa berkulit kuning dari utara yang berperawakan tidak tinggi, tidak pendek. Mereka akan
menduduki tanah Jawa, tetapi hanya seusia tanaman jagung dan akan kembali ke negerinya sendiri. Sedangkan tanah Jawa akan kembali dikuasai oleh anak negeri sendiri. Nah, itu menggambarkan bagaimana, wah berarti ini cuma sebentar doang. Kira-kira seperti itu. Nah, selama pendudukan Jepang di Indonesia, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Sumatera itu berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-25, Jawa dan Madura di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-16, dan Kalimantan serta Indonesia Timur itu dikuasai oleh Angkatan Laut. Ada beberapa persoalan yang dihadapi Jepang pada masa awal pendudukan di Indonesia. Karena kan Jepang kan pengen menampilkan mereka adalah sebagai pembebas. Maka kemudian mereka berusaha bagaimana caranya bisa menyosialisasikan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Itu bagaimana caranya bisa cepat. Nah, sementara di sisi lain, Jepang berusaha untuk menyapu bersih peran Belanda, tetapi banyak sekali industri-industri yang ada di Indonesia itu membutuhkan keahlian orang-orang Belanda. Kemudian selain itu, ketika Jepang menyerang ke Indonesia, itu banyak orang-orang Belanda yang khawatir akan dibunuh oleh orang-orang Indonesia, kemudian memilih untuk menyerah, sehingga akibatnya kamp tawanan itu menjadi penuh dan kondisinya sangat tidak layak lah. Kemudian Jepang kan berusaha untuk menyusun kembali perekonomian Indonesia. Ya, waktu itu kan ketika Jepang masuk, Belanda menghancurkan semua objek-objek strategis yang ada. Sehingga ketika Jepang sudah mulai berkuasa di Indonesia, Jepang berusaha untuk membangun kembali bagaimana perekonomian Indonesia supaya bisa mendukung kepentingan perang Jepang. Tetapi kehadiran kapal selam sekutu itu sangat menyulitkan pelayaran dari Jepang ke Indonesia dan sebaliknya untuk membangun ekonomi tersebut. Kemudian terjadinya inflasi yang tinggi akibat jumlah mata uang yang tidak terkendali, karena pada waktu itu kan Jepang masuk, kemudian masih menggunakan mata uang kolonial Belanda, sehingga akhirnya kemudian nanti Jepang akan membuat mata uang sendiri setelah itu. Nah, kemudian Jepang menerapkan 2 prioritas kebijakan terhadap rakyat Indonesia. Ya, yang pertama, menghapuskan semua pengaruh Barat di kalangan masyarakat Indonesia dan mendorong perluasan pemakaian bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya itu kan di kantor-kantor Belanda, di instansi-instansi pemerintah itu pakainya bahasa Belanda. Nah, kemudian sejak Jepang masuk itu Jepang sebenarnya pengennya pakai bahasa Jepang, kan itu kan sulit lah. Akhirnya sudah didorong menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian Jepang berusaha untuk memobilisasi rakyat untuk mendukung kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Nanti bentuknya bisa macam-macam. Ya, bisa penyerahan padi, bisa kemudian latihan kemiliteran, jadi untuk peta, Heiho, dan lain sebagainya, ataupun untuk Romusa. Jadi ini mobilisasi rakyat yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang untuk mendukung kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dalam memobilisasi rakyat Indonesia, pemerintah Jepang itu sudah barang tentu harus melibatkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Meski begitu, tidak semua tokoh nasionalis bersedia bekerja sama dengan Jepang. Contohnya adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah pendudukan Jepang. Adapun tujuannya adalah mengurangi kekerasan sikap pemerintah pendudukan Jepang dan mencari dukungan Jepang bagi kepentingan bangsa Indonesia. Sementara itu, Sultan Syahrir itu
memutuskan berada di luar pemerintah pendudukan Jepang dan membangun jaringan perlawanan bawah tanah. Meskipun antara Muhammad Hatta dan Sutar Syahrir itu berseberangan dalam keputusan apakah mendukung atau tidak mendukung Jepang, akan tetapi baik Hatta maupun Syahrir tetap berhubungan baik pada waktu itu. Adapun tokoh-tokoh yang berada di luar pemerintah itu nggak cuma Sultan Syahrir, ada tokoh-tokoh lainnya. Nah, salah satunya adalah Amir Syarifuddin. Jadi seminggu sebelum Jepang mendarat ke Indonesia itu Belanda di bawah pimpinan Charles van der Plas, itu residen Jawa Timur, waktu itu membentuk gerakan anti fasis atau disingkat GERAF. Nah, waktu itu tokoh yang diajak berkolaborasi adalah Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin waktu itu sempat tertangkap karena dia menentang atau mengkritik Belanda. Kemudian oleh Belanda ditanya, kamu mau kerjasama nggak nih? Ini Jepang mau masuk nih sebentar lagi nih. Kamu mau nggak ikut gerakan anti fasis atau kamu penjara aja? Itu Amir Syarifuddin berpikir, yaudah saya ikut gerakan anti fasis. Jadi memang desas-desus Jepang mau masuk itu udah sangat sangat kencang sekali, sehingga seminggu sebelum Jepang mendarat itu sudah dibuat gerakan anti fasis. Nah, kemudian bagaimana gerakan anti fasis ini? Nah, ternyata tidak banyak berfungsi karena Jepang itu memiliki mata-mata yang sangat banyak. Akibatnya Amir Syarifuddin itu bisa diketahui dengan mudah peran dari kelompoknya. Nah, tahun 1943 itu Amir Syarifuddin berhasil ditangkap oleh Jepang dan kemudian dijatuhi vonis hukuman mati. Pada tanggal 9 Juli 1942, Soekarno kemudian memutuskan bergabung dengan Hatta ikut mendukung pemerintahan pendudukan Jepang. Keduanya membangun kerjasama dengan Jepang untuk bisa mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika Amir Syarifuddin itu ditangkap, di slide sebelumnya kan disebut Amir Syarifuddin ditangkap oleh Jepang dan divonis hukuman mati. Nah, kemudian atas permintaan Soekarno dan Hatta, hukuman mati tersebut diubah menjadi hukuman seumur hidup. Jadi suara Soekarno dan Hatta itu ternyata didengar oleh Jepang. Nah, ketika kekuasaan Jepang berakhir, akhirnya Amir Syarifuddin bisa kembali bebas. Nah, mungkin kalian pernah dengar bahwa Amir Syarifuddin ini menjadi Perdana Menteri yang kedua menggantikan Sultan Syahrir. Nah, nanti Amir Syarifuddin ini juga terkenal dengan perjanjian Renville. Kira-kira seperti itu ketika pas masa pemerintahannya. Tidak semua bangsa Indonesia memang mau bekerjasama dengan Jepang. Ada yang melakukan perlawanan. Nah, perlawanan itu contohnya dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, yaitu seorang guru mengaji atau ulama yang melakukan pemberontakan di Chot Plieng, Aceh di bulan November 1942. Akan tetapi karena kurangnya persenjataan sehingga akhirnya dapat diatasi dengan mudah oleh Jepang. Kemudian di tahun 1943 juga pernah berdiri sebuah negara Islam di Amuntai, Kalimantan Selatan, tapi hal ini bisa digagalkan oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 28 Juni 1944 terjadi namanya dengan peristiwa Mandor. Apa sih itu peristiwa Mandor? Yaitu peristiwa ketika tentara Jepang itu membantai ribuan orang di wilayah Mandor. Mandor itu wilayah di Kalimantan Barat. Nah, karena dicurigai akan melakukan pemberontakan. Nah, ini dikenal dengan nama pembantaian Mandor. Kira-kira seperti ini. Ada surat kabar yang menggambarkan bagaimana pemerintah Jepang mempropagandakan bahwa orang-orang yang akan memberontak terhadap pemerintah itu ditangkap dan banyak yang kemudian dibunuh oleh pemerintah Jepang. Selain itu kemudian pada bulan Februari 1944 itu
Kiai Haji Zainal Mustafa, itu pemimpin pesantren di wilayah Singaparna, itu melakukan perlawanan karena menolak melakukan Seikeire, yaitu menghormat ke arah timur. Jadi rakyat Indonesia diminta mengikuti tradisi Jepang, yaitu menghormat ke arah timur untuk menghormati Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari atau Amaterasu Omikami. Nah, karena menurut Kiai Haji Zainal Mustafa, hal itu sama aja dengan syirik, karena kan menyekutukan Allah. Sehingga akhirnya kemudian muncul perlawanan, akan tetapi perlawanan itu berhasil ditumpas oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1945 itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para tentara peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Ini pemberontakan yang cukup besar juga karena tentara peta kan memiliki persenjataan. Tapi kemudian pemberontakan ini berhasil dipatahkan juga oleh Jepang setelah Jepang berhasil melokalisir pergerakan orang-orang peta supaya tidak meluas ke peta-peta di tempat yang lainnya. Sehingga akhirnya tentara Jepang masuk dan pemimpin pemberontakan peta di Blitar ini berhasil ditangkap. Untuk Supriyadi sendiri, nasibnya setelah pemberontakan ini tidak diketahui. Pada masa pendudukan Jepang, banyak dibentuk organisasi-organisasi yang bertujuan untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Seperti pada bulan April 1943 itu dibentuk Seinendan atau Korps Pemuda Semi Militer yang keanggotanya dipilih dari pemuda yang usianya 14 sampai 22 tahun. Kemudian Jepang juga membentuk Korps Kewaspadaan atau Pertahanan Masyarakat yang diberi nama Keibodan. Nah, tugas Keibodan ini adalah untuk menjaga keamanan atau membantu tugas-tugas polisi. Termasuk jika ada kebakaran, maka Keibodan ikut terjun langsung untuk membantu memadamkan kebakaran. Kemudian pada bulan April 1943 juga dibentuk Heiho, yaitu sebagai pasukan pembantu atau bagian dari pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Nah, mereka mendapatkan latihan-latihan khusus sama seperti yang diperoleh oleh tentara Jepang dan nanti mereka akan dikirim untuk ikut bertempur bersama Jepang. Nah, pada saat Perang Asia Timur Raya berakhir, itu terdapat hampir 2 juta pemuda Indonesia yang terlatih dalam organisasi-organisasi semi militer tersebut ataupun militer. Sekitar 60% diantaranya adalah anggota dari Keibodan, jadi berarti di atas 1 juta. Untuk lebih banyak lagi mendapat dukungan rakyat supaya bisa memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang kemudian membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Nah, tokoh-tokoh pemimpinnya adalah Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, sebagai informasi tambahan, kalau Kiai Haji Mas Mansur itu siapa sih? Beliau adalah pemimpin Muhammadiyah. Nah, dalam perjalanannya, Ki Hajar Dewantara memutuskan mundur dari Putra supaya lebih berkonsentrasi dalam mengembangkan Taman Siswa. Sementara Kiai Haji Mas Mansur itu memutuskan untuk mundur dengan alasan kesehatan. Pada bulan Januari 1944, Putra akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan diganti dengan Jawa Hokokai atau Persatuan Kebaktian Jawa. Nah, Jawa Hokokai ini diketuai langsung oleh Gun Seikan, yaitu orang Jepang. Nah, yang menjadi penasihat utamanya adalah Soekarno dan Hasyim Ashari. Hasyim Ashari itu sebagai informasi adalah pendiri Nahdlatul Ulama.
Kemudian untuk penggerak organisasi ada Muhammad Hatta dan Kiai Haji Mas Mansur. Pengaruh Jawa Hokokai itu sampai ke desa-desa melalui tonarigami atau rukun tetangga. Nah, RT atau RW yang sekarang kita kenal itu adalah warisan dari masa pendudukan Jepang. Jadi, pada waktu itu Jawa Hokokai itu meminta masyarakat untuk melakukan pengumpulan hasil pertanian yang pengawasannya diserahkan kepada para kepala desa. Kepala desa kemudian membentuk RT RW lah, kira-kira seperti untuk membantu tugas mereka. Nah, kemudian para kepala desa ini kemudian mendapat pelatihan sebelumnya oleh Jepang bagaimana mereka harus menyerahkan hasil pertanian supaya bisa menunjang perang Jepang dan memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, akibatnya waktu itu muncul sejumlah peraturan-peraturan yang merugikan petani seperti keharusan untuk menjual beras kepada pemerintah dengan harga yang sangat murah sehingga akhirnya petani menjadi rugi ya, dengan alasan untuk mendukung keperluan perang. Nah, ini ada salah satu hashtagnya yaitu serahkanlah padi. Nah, itu adalah uh, yang kira lagi trending ketika waktu itu. Kita lanjut. Nah, Jawa Hokokai kemudian membentuk barisan pelopor yang tugasnya adalah untuk menyiarkan propaganda Jepang dan melakukan latihan perang gerilya. Pada tahun 1943 itu Jepang mendirikan Masyumi dengan pemimpinnya yaitu Hasim Ashari. Adapun tujuan Jepang mendirikan Masyumi adalah untuk mengendalikan umat Islam yang ada di Indonesia. Pada bulan Desember 1944, Masyumi diizinkan membentuk barisan Hizbullah, nah, yaitu barisan pembela agama Islam, ya, tentaranya Masyumi lah kira-kira seperti itu. Tetapi itu masih di bawah kendali Jepang, dikasih pelatihan-pelatihan juga sama Jepang. Pada tanggal 5 September 1943, Jepang itu membentuk Chuo-Shang-in atau Dewan Penasehat Pusat yang dipimpin oleh Soekarno. Kemudian juga ada Cho-Shang-kai atau Dewan Penasehat Daerah. Adapun tugas dari Chuo Shang-in adalah mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal politik ya. Jadi misalnya ini kebijakan seperti ini harusnya apa nih? Kira-kira seperti. Jadi kalau misalnya ada respon dari masyarakat itu Chuo Shang-in atau Chuo Shang-kai yang memberikan jawaban. Nah, kemudian berdasarkan dari hasil sidang ke-8 Chuo Shang-in di bulan Juli 1945, Jepang kemudian membentuk Gerakan Rakyat Baru. Nah, tujuan dari Gerakan Rakyat Baru ini adalah untuk mengobarkan semangat perang dan cinta kepada tanah air. Karena pada waktu itu kan perang sudah mencapai puncaknya. Jepang hampir kalah. Ini udah bulan Juli 1945, udah banyak wilayah-wilayah Jepang yang dikuasai oleh sekutu. Sehingga Jepang kemudian merasa bahwa ini perlu gerakan yang lebih kuat lagi supaya mereka bisa memenangkan perang. Pada bulan Oktober 1943, Jepang membentuk organisasi yang diberi nama PETA atau Pembela Tanah Air. PETA disiapkan hanya sebagai pasukan pembantu dengan anggotanya yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, PETA itu berasal dari bahasa Jepang Yugun yang artinya sukarela. Nah, keanggotaan PETA mencapai 37.000 orang di Jawa dan sekitar
20.000 orang di Sumatera. Nah, walaupun sikapnya sukarela, ini pemuda itu tetap dilatih dengan disiplin yang keras dan ketat ala Jepang. Nah, salah satu anggota PETA yang terkenal adalah Jenderal Sudirman. Jadi, Sudirman ini kan terkenal sebagai panglima besar. Nah, awalnya beliau adalah seorang guru dari salah satu sekolah di Muhammadiyah. Jepang yang menginginkan memperoleh sumber daya manusia serta alam Indonesia demi kepentingan ekonominya, kemudian melakukan pengerahan kerja paksa yang kita kenal dengan nama Romusha. Umumnya, yang dijadikan Romusha adalah para petani yang dikerjakan sebagai buruh untuk membangun berbagai sarana perang seperti lapangan terbang, jalan kereta api, jalan raya, atau membangun ruang perlindungan bawah tanah. Mereka bekerja begitu berat dan kurang sekali asupan gizinya, sehingga menurut data dari sekitar 500.000 Romusha yang direkrut di awal perang, hanya tersisa sekitar 70.000 yang berhasil selamat dan masih ditemukan dalam keadaan hidup ketika perang berakhir. Hal ini wajar karena memang pekerjaannya itu sangat berat sekali karena mereka disuruh kerja keras tapi hanya makannya mungkin hanya nasi sama garam aja, ya nggak ada gizinya berarti kan. Oke, sekian dulu untuk materi masa pendudukan Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.